Cek Nah, aman. ada kegiatan lain atau full di trading? Eh, kalau kegiatan saya sih Pak, ngekonten, edukasi di YouTube, di Instagram, full time, sama trading juga gitu. Oke. Tapi fokusnya kontennya untuk di pasar modal ya? Atau ada konten lain? Untuk fokusnya sih instrumennya jelas saham yang dominan, selebihnya Hmm. tetap ada diversifikasi ke yang lain, kayak ada kripto saya bahas juga, kadang-kadang reksadana, obligasi. Nah, jadi instrumen yang lain saya Wah, singgung mantap. juga, cuma Hmm. yang fokusnya ke saham dan kalau dibilang grafiknya 80% itu trading, nah, gitu. Oke, oke. Wah, ini menarik nih. Nanti kapan-kapan kita boleh bahas juga ya mengenai kripto ya, karena ini lagi tren nih, yang milenial dan Gen Z itu kayaknya sangat sangat tertarik di kripto ya dibandingkan instrumen lain ya. Yes, Cuma betul hari ini Pak. kayaknya kita kita selain nanti kalau ada waktu kita bahas sedikit soal kripto. Cuma kelihatannya kita coba hari ini bahas fokus ke pasar modal ya untuk saham ya, Pak Yoga. Siapa? Oke, nah Pak Yoga, mungkin kenalan dulu nih untuk para pemirsa atau yang di Instagram Live ini ya untuk bisa lebih kenal sama Pak Yoga. Cerita sedikit deh, Pak Yoga tuh apa sih aktivitas sehari-hari? Tadi ada konten, kemudian juga trading, terus mulai trading kira-kira kapan? Oke, ya saya cerita sedikit ya Pak ya. Jadi Hmm. saya tuh basicnya kalau dibilang jurusan dulu kuliah itu saya lebih ke arah seni sebenarnya, lebih di kafe. Jadi saya lulusan di kafe, Oke. tamatnya sarjana desain. Kemudian ketika semasa kuliah itu saya nyari cara untuk apa namanya dapat income lain selain dari kerjaan saya ini. Saya kan karena fokusnya di graphic designer, editor video, sama Hmm. Hmm. syuting-syuting itu. Nah jadinya pengen nih dapat income lain karena saya ngerasa ini teman-teman saya lebih jago. Saya nggak sejago teman-teman saya. Saya nyari tambahan income Hmm. lain karena emang pengen dasarnya, aduh pengen punya banyak uang lah kasarnya gitu kan, pengen punya banyak uang. Hmm. Hmm. Ketemulah Hmm. saham. Ada rekomendasi di YouTube Oke. saham, terkait saham. Saya Hmm. belajar, jadi belajarnya start 2018, 2019 buka akun. Setelah buka akun langsung ikut SPM. Waktu itu kan belum COVID Hmm. ya. SPM masih yang Ya. SPM langsung di IDX-nya, di mana-mana itu langsung ikut semua SPM dari level 1 sampai level yang terakhir itu saya ikutin. Kemudian ada pelatihan-pelatihan belajar fundamental dulu, saya Hmm. investor juga, Hmm. belajar Hmm. belajar investor, belajar investasi, belajar fundamental, value investing, itu belajar Hmm. juga selama setahun. Kemudian ada COVID, belajar trading karena waktu itu ngetren Hmm. tiba-tiba kok semua orang jadi day trader, jadi scalper. Belajarlah saya, Hmm. salah satu mentor saya waktu itu Mas Bekti Sutikna, beliau super scalper Wah, yang mantap. iya, Hmm. saya waktu itu belajar sama Mas Bekti ke Jogja setahun sama beliau, jadi Hmm. bareng-bareng padepokannya Mas Bekti juga. Nah, Hmm. momen saya dikenal orang ketika sama Mas Bekti itu. Ketika Hmm. belajar dengan beliau sebenarnya saya fokus konten di YouTube itu untuk dokumentasi pribadi. Jadi nggak sengaja Oh. ngonten. Saya ngonten tujuannya karena saya dari Hmm. Bali. Saya ke Jogja merantau, Hmm. belajar sama Mas Hmm. Bekti. Takutnya lupa, karena kan kita biasa gitu ya, Hmm. belajar lupa. Nah ini Ya, saya rasa ya. ini opportunity yang orang-orang pengen nih belajar langsung sama Mas Bekti. Saya nggak pengen Hmm. ini tiba-tiba menguap di kepala, terus lupa, terus terus nanti saya Hmm. cuma nggak dapat ilmu apa-apa. Saya rekam Hmm. trading Oh, saya rekam buat trading jurnal ya? saya, buat jurnal pribadi, karena saya basicnya Hmm. DKV tadi, basicnya DKV, Hmm. oh kenapa aku nggak upload YouTube aja? Kan ngerti nih cara Hmm. ngeditnya. Wah, saya editin sedemikian rupa buat konten YouTube. Saya buat, habis itu sambil ngejelasin apa yang saya pelajari selama di sini, bla 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 bla. Nah, kemudian gara-gara itulah orang-orang subscriber saya, follower saya itu mengenal, oh nih Blioga yang scalper itu. Nah, jadi ceritanya ke sana. Hmm. Jadi itu long story short-nya cerita perjalanan saya dari kuliah sampai kok bisa kenalnya ke sana sini, apalagi dikenal sekuritas. Nah, jadi Ya. nempel-nempel Mas Bekti dulu. Jadi karena Oh. beliaulah saya juga Oh. dapat ibaratnya beliaunya terkenal, saya kena imbasnya gitu, kena imbas-imbas di bawahnya Hmm. gitu. Itu tahun berapa ya beli yoga? Tahun eh berapa? tahunnya Mas Bekti itu 2021 Oh, berarti di Jogja 2021 sampai 2022. sampai 2022 akhir.
hampir 2 tahunan. Oh. Nah itu nginep di mana? Di kos apa di rumahnya Mas Bekti? Awal stay kos-kosan, Hmm. setelah lama sana trading, akhirnya bisa ngontrak sendiri di Jogja. Wah mantap. Nah terus udah gitu, tapi akhirnya balik lagi ke Bali ya? Yes, balik lagi ke Bali karena pertama ada satu dan lain hal di sana, tapi sayangnya nggak ada masalah, cuma ada sesuatu di sana, Ya. ada sedikit percekcokan, mungkin teman-teman yang ngikutin drama tahu dramanya, tapi saya memang pulang karena waktu itu kakek saya meninggal waktu itu, saya harus pulang untuk ke Bali dan ya berlanjut. Cuma hubungan saya dan Mas Bekti dan teman-teman masih sering jalan bareng. Kemarin terakhir habis saya nikah, iya tetap main ke Jogja. Mas Bekti main ke tempat saya juga. Jadi silaturahmi masih jalan. Ya mudah-mudahan ada kesempatan ya kita nanti kumpul sama Mas Bekti ya di Jogja kapan-kapan reuni ya. Saya belum pernah main ke sana sih, cuma ada keinginan juga sih kalau bisa ketemu teman-teman yang memang punya passion atau kerinduan di pasar modal supaya industrinya berkembang. Saya pengen gitu bisa ketemu, bisa ngobrol juga. Memang kalau beliau udah sangat populer ya. Tapi berlandaskan dari latar belakangnya beliau gak seperti itu, sekarang boleh dikatakan udah punya satu metode yang dipegang ya untuk bisa trading dan ada hasilnya ya. Oh iya, kalau untuk style saya udah dapet lah style yang saya cocoknya ternyata seperti ini. Nah, gitu. Misalnya kayak mungkin orang-orang taunya kan scalpingan. Nah, saya cocoknya mungkin scalpingan. Cuma karena market itu dinamis kan, market itu nggak bisa pasti kayak gini. Ya saya terus update, dulu cara mainnya seperti ini, dulu cara tradingnya seperti ini. Sekarang saya update lagi. Apalagi baru banget kebijakan ARB 15%. Wah, ini lagi adjust lagi market bagaimana merespon dan lain-lain. Jadi tetaplah kita harus update dengan market. Kalau tetap stick di satu metode yang kayak kita nggak mau tahu loh. Wah ini pasti cuan nih 100%. Oh nggak bisa kayak gitu. Iya. Tapi waktu itu Bioga sempat sempat ngalamin yang ARB-nya masih simetris yang sesuai dengan arahnya, arah sama ARB-nya sama. Itu 2018 kan masih ngalamin gitu kan? Ya, 2018 saya masih belajar, 2019 itu buka account, tapi bedanya adalah waktu 2019 kan saya awal start itu belajar value investing, belajar investasi. Jadi saham yang saya masukin udah jelas saham second liner ke atas. Jadi blue chip, second liner, third liner itu saham yang saya tanda kutip hindari. Oh jangan nih saham-saham kayak gini gitu. Tapi sempat bingung dong waktu itu, istilahnya beli saham yang kita pikir jadi aset bisa disimpan terapresiasi, tiba-tiba 2020 kan crash. Jadi sempat bingung nggak? Maksudnya barang bagus kok juga longsor gitu. Iya, itu pertama kalinya saya ngerasain yang kata orang-orang nanti akan ada market crash, kita sabar, kita greedy lah di sana karena orang lain fear. Tapi prakteknya adalah kalau nggak pernah ngalamin ya, itu fear juga. Ilmunya udah dapat. Oh kita nggak boleh fear nih. Kita nggak boleh ikut takut nih. Ini cuma panic selling aja. Ini perusahaan bagus. Tapi nyatanya di depan mata itu nggak bisa kayak gitu. Tetap deg-degan. Apalagi saya pertama kali kena crash. Mungkin teman-teman yang udah dari 2008 udah pernah 2 kali kena crash. Mungkin udah expect. Atau bahkan saya pernah dengar beberapa mereka nggak expect juga crashnya yang sedalam sempat trading hall. Itu saya ngeliat depan mata. Waduh. Ini saya entry-nya fundamental bagus kok, nggak direspon bagus sama market. Itu lumayan kaget sih. Ada shocknya. Iya. Nah, dengan kondisi seperti itu, kemudian baru Bioga berubah style ya. Jadi sekarang nggak investing lagi, sekarang lebih ke trading ya. Justru kemarin itu waktu terjadi crash, itu saya sempat dapat investasi yang bagus. Saya dapat ITMG harga 10.000 Pak. Wah, iya, saya waktu itu justru investasinya bukan saya tinggalkan, tapi karena saya kan waktu belajar invest itu ada beberapa mentor investasi juga, mereka ngasih tahu lah emang akan ada momen ini, saatnya kita riset dan lain-lain. Nah, saya riset lah, ketemulah emiten waktu itu komoditas batubara, karena waktu itu kalau kita lihat acuan batubara waktu crash itu dari 50 naik ke 70. Itu mulai ada pergerakan tuh komoditi, walaupun newsnya direspon batubara ditinggalkan dan lain-lain. Jadi saya milih untuk riset batubara waktu itu. Saya tetap riset,
Nah, ketika saya riset kan saya invest di sana. Nah, Ya. in the meantime itulah saya nyari kegiatan. Ini investnya udah jalan nih. Sekarang ngapain ya? Nah, di sana sambil saya browsing, singkat cerita juga sebelumnya saya udah buat akun yang sharing-sharing tentang edukasi saham juga. Karena saya nyari bahan itulah ketemu Mas Bekti. Nah, jadi ada nyambungnya sedikit nih. Jadi sambil nunggu investasi saya buat akun untuk edukasi masyarakat, buat akun edukasi, kemudian perlu narasumber, nyarilah Mas Bekti karena beliau waktu itu kebetulan namanya diangkat sama sekuritas. Nah, jadi saya sama beliau langsung belajar. Nah, dari sanalah investasi saya diemin, tradingnya saya coba belajar sama Mas Bekti langsung karena dia emang udah proven lah, udah terbukti gitu. Belajar sama beliau. Nah, itu kalau ITMG masih nyimpen dari 10.000 ke sekarang aja, sekarang 22.000 udah beggar 1 kali lipat ya, udah untung 100% kalau masih nyimpen sekarang ya. Iya, tapi kan sempat tinggi juga sampai berapa? 45.000 ya? Iya. Jadi saya TP pertama 50% modal di 20K. Habis itu bertahap di 30, 40 koreksi, 39 itu saya TP juga. Jadi udah out semua. Tapi dividennya lumayan berasa juga waktu itu. Dividen yieldnya berapa tuh? 10% atau lebih? Pokoknya di harga 30.000 itu dividennya dapat 4.000-an. Wah, ya, 10% hampir. Lebih dari 10% ya, lebih dari 10% tuh ya. Yes, jadi benar-benar besar banget. Berarti untuk investing sebenarnya juga ada menikmati hasil dan terbukti bahwa dari pasar modal investing itu ada manfaatnya ya, ada benefitnya ya, bisa dapat capital gain, dapat juga dividen yield. Yes, ya. iya. Nah, saya merasakan lah itu. Cuma kalau dibanding ya, ini menarik sih. Beli yoga berarti dari sisi investingnya juga ada hasil, dari trading juga ada hasil. Tapi kalau ngelihat dari dua sisi ini antara investing sama trading, mana yang sebenarnya hasilnya lebih rewarding, lebih besar gitu? Secara rewarding kalau kita pengen instan nih tinggal pilih aja nih. Pengennya instan trading itu langsung dapat kayak wah hari ini aku bisa makan gitu. Oh hari ini aku bisa makan. Investing itu ITMG saya hold dari 2021 baru bisa take profit 2022 2023. Takes time 3 tahun. Itu pun kalau untung saya masuknya ya lumayan porsinya besar sehingga 2 tahun itu berasa worth it gitu loh. Nah, bedanya dengan trading, let's say saya modalnya under 100, jadi under 100 itu sehari 100.000 sampai sejuta itu bisa dapat. Nah, tinggal di compare aja kita mau cari yang mana. Mau cari yang returnnya besar, of course dari investing karena it's take time 2 tahun, tapi back sama modal. Modalnya let's say cuma 10 juta, beggar cuma dapat 10 2 tahun kan kayak itu cukup nggak? Tapi kalau trading kalau memang benar dapatnya, nah itu sehari 100 sampai 1 juta. Di sebulan itu 2 digit juga dapat. Nah, kali setahun kan ya do the math aja gitu. Jadi jadi seperti itu. Jadi trading juga sebenarnya boleh dikatakan bisa jadi suatu income aktif yang memuaskan ya. Yes, memuaskan dan juga menyebalkan at the same time. Hari ini kita puas banget, hari ini makan nih, bisa makan wagyu segala macam. Besok bisa makan nasi putih aja saya. Atau bahkan saya bulan ini ngutang. Nah, jadi adrenalin rush banget untuk teman-teman yang mungkin yang emang udah ada yang belum memikir belum ngitung-ngitung keuangannya, masih amburadul. Nah, itu bisa jadi kacau banget ke manajemen keuangannya bakal kacau banget karena itu enaknya saya bilang. Nah, jeleknya itu 1 bulan bisa nge-gross profit 3 bulan. Nah, itu yang lumayan deg-degannya. Tapi kadang-kadang cuan 1 bulan itu bisa nge-cover, wah akhirnya loss kemarin ke-cover dan dapat profit. Nah, ada volatilitas itu juga ada di porto kita. Kalau invest kan kayak saya udah lupain, saya lupa bahkan punya ITMG, gara-gara ITMG waktu itu 20.000, saya punya portonya. Nah, jadi benar-benar definisi tenang banget, tenang. Kalau kalau trading ya itu adrenalin kita main banget. Kalau buat mungkin teman-teman yang nggak kuat, capek apalagi itu bisa bad moodnya double itu. Iya. Berarti kalau misalnya kita kombinasikan antara teknik di trading sama invest, mungkin bisa begini ya, hasil-hasil dari trading
udah untung Ya. bisa sisihkan untuk beli, simpan, invest perusahaan-perusahaan yang bagus dan murah gitu ya. Ya, kalau saya sih lebih tepatnya sekarang menyisihkan hasil dari tradingnya untuk just in case it Ya. happen again, jebler gitu misalnya market. Nah, saya mau sodok lagi ke sana gitu. Jadi itu sih mungkin strategi saya. Jadi walaupun saya as trader tapi di belakang tetap ada diversifikasi itu yang saya lakukan. Cuma memang nggak saya publis karena kan bukan branding saya sharing tentang investasi juga. Gitu. Tapi di belakang saya Oke. sering lakukan itu. Ada juga ya. Ada investnya juga ya. Yes. Nah, kalau gitu gini, kita fokus ngomong soal trading dulu nih. Iya. Kalau ngomong soal trading, beli yoga itu pakai tekniknya bagaimana supaya bisa manajemen resiko, terus bisa dapat capital gain, ada profit, itu pakai tekniknya seperti apa? Nah, pas. Nah, kalau teknik yang saya pakai mirip dengan judulnya kita hari ini, itu multiple time frame. Nah, jadi kita tahu kalau teman-teman yang scalping, namanya scalping kayak saya itu scalping, jadi jual belinya sehari itu, saya masih pakai chart. Saya sering udah sebut di edukasi-edukasi yang saya lakukan ketika live, ketika sharing di YouTube. Saya pakainya chart, di mana satu chart saya itu untuk time frame panjang, daily chart, satu time frame untuk intraday chart. Karena saya fokusnya nyari volatilitas dalam seharinya seperti apa. Nah, jadi cara pakai kalau dari intraday saya pakai 3 menit aja. Jadi itu lebih ke personal aja, karena personal karena kalau pakai 1 menit itu terlalu volatile, itu kadang-kadang online trading itu nggak kuat ngelutnya, itu technical issue pribadi lah. Kalau 10 menit, 11 menit, 10, 15, 1 jam itu kelamaan untuk durasi saya yang in out-nya cepat. Makanya saya pilih 3, itu lebih personal choice aja. Saya pilih 3 dan satunya time frame chart-nya itu daily saya pakai.